Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainun Mozin SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi IPS di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja bertempat di MTS Negeri 1 Bualemo. Saksikan video saya ya. Terima kasih. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, wajahnya cerah ceria semuanya. Pasti lagi senang ya hari ini, atau ada yang lucu? Lagi senang ya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa ya. Siapa yang bersedia mau pimpin doa? Hafid. Persilakan Hafid. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, setelah kita berdoa tadi, insya Allah bisa menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Sehat semuanya kan? Ya. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Hadir Al-Fatwan Kanusa, Hadir. Bagas Prayoga Panggobel, Hadir. Bilkis, Hadir. Eka, Hadir. Panaya, Hadir. hadir semuanya ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pada pekan kemarin? Silahkan, bisa. Tentang apa nak? Pasar dan harga. Ya, benar sekali. Kalau pasar itu apa? Ada yang masih ingat? Pasar, ada yang masih ingat pasar? Pengertian tentang pasar? Tempat bertemunya. Ya, Upi? Pasar adalah tempat melakukan kegiatan antara penjual dan pembeli. Dan pembeli. Nah, jadi sudah tahu apa itu arti pasar. Ciri-ciri pasar kita sudah tahu ya. Pasar berdasarkan waktu itu ada yang harian, apalagi bulanan, mingguan, tahunan, benar. Kemudian ada juga pasar berdasarkan luas distribusi. Apa? Yang bagaimana itu? Ada pasar nasional dan internasional. Itu pasar berdasarkan jangkauan luas distribusi. Oke, nah materi kita hari ini itu ada kaitannya dengan materi pekan kemarin. Nah, ada hubungannya. Tapi saya lihat ini bangkunya masih ada yang miring-miring ya. Coba tolong dirapikan dulu. Ada sampah di sekitar kalian tidak ada ya? Tidak ada. Oh, iya, alhamdulillah. Jadi kalau belajar dalam keadaan yang baik, yang bersih, yang rapi, hasilnya juga bagus.
Ada, oh sama saya bisa nelayan. Banyak nelayan, aku saya di wilayah dekat pantai. Ada tidak? Baru 2 orang, cuma dekat perkebunan. Ada yang di perkantoran? Wilayah perkantoran? Nah, jadi dari gambar sini kan bisa lihat, oh berarti saya kebanyakan tinggal di daerah ini, daerah perkebunan, di daerah perkantoran. Ada ya? Nah, daerah perkantoran ada tidak? Oh, masih jarang ya, berarti. Oh, Ayas. Oh, Ayas tinggal di daerah mana? Yang ada perkantorannya? Oh, di Perum yang pas keluar jalan itu banyak kantor-kantornya. Oh iya, bagus. Nah, jadi kalian sudah bisa merasakan bagaimana hidup di lingkungan masyarakat kalian. Karena kemarin sudah kita bahas itu ya, interaksi sosial. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan materi pembelajaran yang pertama itu kalian peserta didik harus bisa menganalisis potensi sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan jenis-jenis potensi sumber daya alam. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Sebelum kita masuk ke materi yang sekarang yang akan saya jelaskan tentang potensi sumber daya alam, silakan kalian simak video ya. Dari video tersebut kalian tolong lihat, cermati bagaimana kalau kalian ingin menyampaikan pendapat silakan, atau ingin menanyakan sesuatu juga dipersilakan. Saya tayangkan videonya ya. Yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, kita tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Dari 2 tampilan video tadi, ada yang bisa kalian ambil dari situ? Ada yang mau bertanya? Ada? Mungkin? Ada? Berarti kalian melihat sumber daya alam yang berlimpah yang banyak di Indonesia. Kenapa kita dulu dijajah oleh bangsa lain? Karena sumber daya alam kita yang banyak. Nah, jadi dari kita sekarang, generasi sekarang itu bagaimana caranya kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, minimal tidak merusak, ya. Minimal tidak merusaknya itu sudah lebih bagus. Nah, dari video tadi kita bisa kalian sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang potensi sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hutan, apalagi tadi kelautan dan pertambangan. Potensi sumber daya alam dikategorikan menjadi 2. Yang pertama apa? Ya, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kalau dapat diperbaharui itu contohnya apa? Air, apalagi? Tanah, apalagi? Udara dan matahari. Kalau yang tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi,
walaupun di daerah kita masih kurang ya. Pertambangan itu dia dibagi atas 3. Ada pertambangan bahan galian A, ada pertambangan bahan galian B, dan pertambangan bahan galian C. Nah, siapa yang bisa jawab? Pertambangan bahan galian A itu apa saja? Dia bekerja sama antara pemerintah dan swasta. Sumber daya alam pertambangan yang bahan galian A apa contohnya? Minyak, bumi dan gas. Nah, untuk lebih supaya kalian lebih tahu lagi, supaya kalian bisa mencari sendiri seperti apa, supaya kalian bisa tahu, saya akan kasih kalian tugas. Saya akan bagikan kelompok ya. Sekarang saya akan menjelaskan RKPD yang akan saya berikan kepada kalian itu ada berapa macam. Ini yang pertama. Di sini sudah saya jelaskan semuanya. Di sini sudah ada pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah yang akan kalian buat di sini nanti. Jadi kalian di sini akan mengkategorikan, menganalisis dulu pertama, kemudian setelah itu kalian akan kategorikan potensi sumber daya alam. Di sini sudah saya cantumkan gambar hasil analisisnya, silakan. Nah, ada buku paket yang saya sudah bagikan dengan ada bawah handphone kan? Bisa kalian tambah dari internet. Jadi kan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber ya. Kan masing-masing kan sudah ada ya di kelompok masing-masing. Nah, itu seperti biasa, memang kalian kerjanya kelompok. Tapi saya tetap nilai ada individu. Jadi ada nilai kelompok, ada individu. Jadi keaktifan masing-masing itu saya lihat ada nilainya tersendiri. Jadi jangan cuma tahu ini ya, yang lain tidak bekerja, yang lain bekerja. Jadi semuanya harus aktif ya, karena di situ semuanya saya nilai. Nah, jadi silahkan kalian mengerjakan dari sekarang. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Fadol, silakan. Sudah bisa kelompokkan mana populasi manusia ini kan? Sumber daya alamnya yang mana? Sudah tahu toh? Itu potensi. Sumber daya alam. Sumber daya alam disebabkan itu populasi manusia. Berarti Sudah selesai semuanya? Oke, kita akan mulai menampilkan hasil kerja kalian ya, berdiskusi. Kemudian aturannya, teman yang lain silakan menyaksikan. Kalau ada teman yang sebentar presentasi, jika ada yang kalian mau tanyakan atau mau ditambahkan, silakan. Gambar pertama menunjukkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Gambar kedua merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Gambar ketiga adalah gambar hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Gambar keempat adalah hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman berupa flora dan fauna. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan maupun saran dipersilahkan. Oke, pertanyaan dari kelompok Muhammad Al-Fatih, silakan. apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Muhammad Al-Fatih. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa tanah, air, dan sinar matahari. Ya, bagus. Berikutnya
kami berpesan, janganlah menyerah sebelum kesuksesan mendatangimu, karena kesuksesan datang di akhir bukan di awal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salahuddin Al-Ayyubi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar pertama tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Gambar kedua, hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengaweten, keanekaragaman tumbuhan dan serta ekosistem. Gambar ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Dan gambar terakhir, hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang memiliki fungsi produksi. Produksi yang dimaksud yakni setiap hasil hutan, misalnya kayu dan getah. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan maupun saran, dipersilakan. Silakan. Apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi dan batu bara. Sebaiknya nafas untuk kelompok.
kami. Gambar pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang butuh waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun untuk bisa pulih, sehingga jumlahnya bisa dikatakan terbatas dan suatu saat akan habis. Gambar kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Gambar ketiga adalah hutan produksi. Yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan untuk memenuhi keperluan masyarakat dan umumnya pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan. Gambar keempat adalah hutan konservasi. Yaitu hutan berfungsi untuk menjaga serta melindungi aneka-ragaman flora maupun fauna. Jika ada pertanyaan atau saran, persilakan. Ada yang mau bertanya? Oh, Eka, silakan dari Diperuntukkan untuk apa hutan konservasi? diulangi pertanyaannya, Eka. Diperuntukkan untuk apa kok hutan konservasi? Diperuntukkan untuk apa hutan konservasi? Melindungi keanekaragaman suaka marga satwa dan cagar. Oke, berikan aplaus untuk kelompok Zubair bin Awam. Alhamdulillah, kelima kelompok tadi sudah tampil dan penampilan kalian sudah luar biasa. Jadi saya lihat juga kalian sudah bisa mengetahui dan sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa memahami yang bagaimana itu potensi sumber daya alam, sudah bisa mengkategorikan jenis-jenis sumber daya alam, dan sudah apa? Yang terakhir tadi mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Nah, siapa yang bisa bantu saya berikan kesimpulan dari materi ini? Oke, silakan Ufik. Sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah untuk mempertahankan dan melestarikan dibutuhkan kelanjutan sumber daya alam manusia untuk keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam. Ya, kesimpulannya sumber daya alam kita ini sangat banyak ya, sangat berlimpah. Tinggal bagaimana kita sebagai sumber daya manusia yang ada di dalam sini bisa menjaga kelestariannya, minimal jangan merusak, supaya bisa berkembang, supaya bisa terus menerus bisa kita nikmati sampai anak cucu kita nanti, ya, potensi sumber daya. Nah, dari materi tadi kita bisa kaitkan dengan Pancasila. Siapa yang bisa menyebutkan Pancasila sila keberapa? Dan sila pertama sampai kelima ada kaitannya dengan materi ini. Sila keempat boleh. Sila keberapa lagi? Ketiga, ya, Persatuan Indonesia dan Kerajaan Republik Hikmat Kebersamaan dan Kedaulatan. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia kita bersatu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Bagus. Nah, jadi di setiap materi yang kita sudah pelajari tadi
jadi seperti apa? Tidak ada pendapatan, tidak ada yang bisa kita olah. Nah, itu jadi sumber daya alam harus dijaga kelestariannya. Oke, mungkin sudah bisa masuk kepada kalian semua materinya. Sekarang saya mau tanya dulu, refleksi dulu ya buat kita. Dari materi tadi ada yang kalian rasa sulit? Tidak. Ada yang kalian rasa sulit? Tidak. Alhamdulillah bisa dipahami semuanya ya. Oke, itu sekedar refleksi saja. Insya Allah materi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Insya Allah kita bisa ambil ibroh dari materi kita ini. Kita bisa ambil hikmahnya. Kita sebagai manusia biasa bisa melestarikan sumber daya alam di sekitar kita, bisa menjaga, dan saya mengharapkan kepada kalian semua akan menjadi orang-orang yang sangat bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar kalian. Itu dimulai dari diri kalian sendiri. Dengan tadi saya bilang membiasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu hal-hal kecil seperti itu bisa kita buat dalam keadaan sehat. Itu sudah cukup untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Itu hal-hal kecil seperti itu harus dibiasakan ya. Yang dampaknya memang sangat luar biasa buat kita semua. Bukan cuma kita sendiri, tapi untuk semuanya. Oke, insya Allah kedepannya kita akan mempelajari lagi materi tentang yang masih ada kaitannya dengan ini, potensi ekonomi sumber daya alam ini. Itu masih ada hubungannya, itu tentang permintaan dan penawaran. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Ayah. Al-Fatihah saja. Surah Al-As. Mulai. Semoga dengan doa yang kita lakukan tadi akan menambah keberkahan kita dan kita pulang dengan keadaan sehat semuanya. Amin. Jadi saya ucapkan syukron jazakumullah khair kepada antum semua. Terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Insya Allah kita semua masih bisa dipertemukan lagi ke pertemuan kedepannya dengan sehat walafiat. Amin. Marilah kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.